Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Nah, di sini saya bakal bahas soal TPS kuantitatif UTBK tahun 2021. Nah, di sini saya bikin 10 soal yang terdiri dari 5 bab dan masing-masing babnya itu ada 2 soal yang nggak jauh beda, yang masih dalam satu lingkup bab tersebut. Jadi kalau misalnya saya jelasin soal yang pertama, diharapkan kalian bisa mengerjakan soal yang kedua pada bab yang sama secara mandiri gitu. Oke, langsung aja untuk soal yang pertama. Ini tentang soal persamaan. Ini kita harus baca baik-baik kalimatnya per kalimat. Ini pada mudik lebaran, seorang paman membawa oleh-oleh berupa permen. Ada 80 permen yang dibawa, yang akan dibagikan ke 3 keponakannya, yaitu Adi, Budi, dan Caca. Artinya masing-masing permen, masing-masing anak, misalnya Adi, Budi, sama Caca, mereka mendapatkan 80 permen ya. Jumlah permen yang diterima ke 3 keponakannya. Kalimat kedua, Adi menerima 5 permen lebih banyak dibandingkan Budi. Berarti A sama dengan B plus 5. Karena di sini kalau misalnya B-nya 10 berarti A-nya 15. B-nya 15, A-nya 20. Dan seterusnya. Berarti 5 permen lebih banyak. Sedangkan Caca mendapatkan 10 permen lebih sedikit dibandingkan jumlah permen yang diterima kedua saudaranya. Kedua saudaranya berarti A plus B. Berarti si Caca itu min 10. A plus B min 10. 10 permen lebih sedikit. Nah, ini kita lihat di sini cuma 3 variabel dan 3 persamaan. Ini bisa dikerjain dengan cara eliminasi dan substitusi. Untuk yang persamaan 1 dan 2, kita ilangin B-nya karena yang ditanya ini adalah jumlah permen yang diterima Adi dan Caca. Berarti B-nya harus diilangin. Karena B-nya di ruas kiri sama ruas kanan dan tandanya sama, artinya kita tinggal jumlahin. Jadi 2A, ini kita jumlah 2A ditambah B tambah C sama dengan B plus 85. Nah, ini kan kalau tandanya sama tapi beda ruas kan bisa dicoret. Nah, begitu juga untuk yang kedua dan ketiga. Ini B-nya sama-sama di ruas kanan, makanya di minus. Tandanya sama ya. Tandanya sama, sama-sama di ruas kanan, tinggal di minus. Dapatnya yang kiri A min C, yang kanan adalah B plus 5, dikurangin, jangan lupa tanda kurung. A plus B min 10. Artinya kan B-nya habis ya. Nah, dari persamaan yang ini, yang pertama itu dapat 2A plus C sama dengan 85. Sedangkan yang kedua, A-nya pindah ke kiri, 2A min C sama dengan 15. Nah, tinggal eliminasi substitusi, bisa ilangin A-nya, bisa ilangin C-nya. Aku mau ilangin C-nya dulu dengan cara ditambah. 4A-nya sama dengan berapa nih? 85 tambah 15 itu adalah 100. Berarti A-nya itu adalah 25. Dapat A-nya, tinggal cari C-nya pakai cara substitusi. Bisa pakai persamaan yang 2A plus C sama dengan 85 atau 2A min C sama dengan 15. Aku pakai 2A min C ya. Berarti 2 kali 25 min C sama dengan 15. C-nya adalah 50 kurangin 15 sama dengan 35. Artinya A-nya sama C-nya udah didapat, tinggal kita jumlahin. Karena yang diminta disoalkan jumlah permen Adi dan Caca. 25 ditambah 35 sama dengan 60. Jawabannya yang E. Oke, ini gampang ya Mas ya, soal nomor pertama ya. Langsung ke soal nomor kedua. Ini ada sistem persamaan lagi. Silahkan kalian kerjain dulu. Abis itu balik lagi ke sini buat lihat pembahasannya. Oke ya, langsung aja ya untuk soal nomor 2. Ini kita punya persamaan yang variabelnya fx, kita punya fx, fx, dan fx juga di sini. Nah, artinya kita tinggal lakukan substitusi aja. Substitusi 2fx sama dengan 2x plus 5 ke persamaan yang atas, 2x plus 5 dikurangin 12 per 2x plus 5 sama dengan 1. Ini yang ditanya adalah jumlah semua nilai x yang memenuhi. Artinya kita cari solusinya ya. Nah, ini biar nggak pecahan, aku boleh kali 2x plus 5. Ini yang ini 2x plus 5-nya. Ini semuanya dikali 2x plus 5 ya. Ini yang pertama.
Ini juga sama, dikali 2x plus 5. Yang kedua, dan yang ketiga, satunya juga harus dikali 2x plus 5. Nomor 1 dapat 2x plus 5 kuadrat. Nomor 2, 2x plus 5-nya bisa dicoret, dapat min 12, sisanya sama dengan 1 kali 2x plus 5. 2x plus 5 tinggal dijabarin, 4x kuadrat plus 20x plus 25 min 12 sama 2x plus 5-nya pindah ke kiri, jadinya min 2x min 5 sama dengan 0. Artinya 4x kuadrat ditambah 18x, 20x kurangi 2x kan 18x ya. Terus 25 kurangi 12 kurangi 5 sama dengan 8 sama dengan 0. Bagi 2 juga boleh. Jadi 2x kuadrat ditambah 9x ditambah 4 sama dengan 0. Ini kan punya solusinya itu adalah x1 dan x2. Kalian bisa cari x1 dan x2-nya dengan cara faktorisasi atau rumus ABC. Tapi di sini yang ditanya adalah x1 plus x2. Nggak perlu kalian cari masing-masing nilainya. Tinggal pakai rumus min B per A sama dengan min 9 per 2. Jawabannya yang A. Oke, lanjut ke nomor 3. Ini ada aturan pengisian tempat. Banyaknya angka ribuan genap yang dapat dibentuk jika angka-angkanya diambil dari himpunan 01234567 01234678. Ingat di sini nggak ada angka 5-nya. Angka ribuan. Berarti ada 4 tempat yang perlu diisi. Di sini ribuan, angka satuannya itu harus genap ya. Karena di sini bilangannya ribuan, berarti angka pertama itu nggak boleh 0. Karena kalau angka pertamanya 0 atau angka ribuannya 0 ya berarti jadinya angka ratusan dong. Nah, oke, langsung aja di sini kita bagi menjadi 2. Ini yang pertama. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya ribuan genap berarti di sini genapnya tuh ada 2468, 02468. Ada 5 ya, tapi di sini 0-nya nggak boleh dicampur sama 2468. Karena kalau 2468 di satuan akan menghasilkan ribuan yang berbeda, kemungkinan di ribuan yang berbeda kalau misalnya 0-nya di satuan. Jadi 0 sama 2468 itu harus dipisah. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bakal dijelasin ya. Ini untuk yang 2468 di satuan, yang ini untuk yang satuannya 0. Nah, berarti ini ada 4 kemungkinan ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Berarti sekarang kita isi satuannya dulu. Ini misalnya di satuannya di satuannya itu angka 2. Berarti di sini di ribuannya berarti sisanya 2-nya udah dipakai, berarti sisanya 0, 1, 3, 4, 6, 7, 8. Tapi 0-nya nggak boleh di satuan. Berarti 1, 3, 4, 6, 7, 8 itu yang boleh di satuan. Ada 6 kemungkinan. Ambil aja salah satu bebas, misalnya ambil angka 3. Berarti 3-nya udah kepake. Berarti di sini sisanya 1, 4, 6, 7, 8. Ada 5, ada 0-nya juga boleh ikut ya. Jadi masih tetap 6 kemungkinannya. Ambil aja misalnya angka 6 gitu ya. Berarti di sini ini sisanya tinggal 0, 1, 4, 7, 8. Ada 5 kemungkinan. Nah, kalau misalnya satuannya 0 berarti di sini ada 1 kemungkinan. Di bilangan puluhannya, ribuannya, itu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Semua angka bisa dipakai karena 0-nya udah dipakai di satuan, jadi di ribuannya semua angka selain 0 bisa dipakai. Ada 7 kemungkinan. Nah, ini bedanya di sini. Kalau 2468 ribuannya itu ada 6 kemungkinan, tapi kalau misalnya satuannya 0 di ribuan ada 7 kemungkinan. Makanya perlu dipisah. Nah, ini kalau misalnya kita ambil angka 7 di ribuan, artinya kan di sini sisa 6 kemungkinan, yaitu 1, 2, 3, 4,
2,68. Begitu juga kalau misalnya diambil angka 2 di ratusan, puluhannya tinggal sisa 5 kemungkinan. 1, 3, 4, 6, 8. Ini tinggal dikali aja. 6 kali 6 kali 5 kali 4 720. 7 kali 6 kali 5 210. Nah, artinya kalau digabung 930. Jawabannya yang D. Oke. Lanjut ke nomor 4. Ini masih sama, lingkupnya masih sama, aturan pengisian tempat. Seperti sebelumnya, coba kalian kerjain benar-benar soal nomor 4. Habis itu kalian cocokin jawaban kalian dengan pembahasan yang akan saya buat. Nah, langsung aja di sini. Sebuah plat motor terdiri dari 6 karakter. Karakter pertama dan terakhir berupa huruf dan sisanya berupa angka. Ada 6 karakter, berarti kita butuh 6 tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita lihat syaratnya dulu. Di sini huruf pertama, karakter pertama itu huruf, karakter terakhir juga huruf. Yang sisanya angka, berarti angka pertama, angka kedua, angka ketiga, angka keempat. Nah, yang ada syaratnya dulu kita lihat. Huruf kedua adalah konsonan. Ini huruf kedua, berarti di sini ini harus konsonan. Dan angka ketiga adalah bilangan genap. Berarti angka ketiga di sini ya. Ini harus genap. Gitu. Nah, berarti ya kita isi aja hurufnya dulu sama angka ketiganya dulu. Sorry. Oke, langsung aja ya, di sini aja. Konsonan, berarti hurufnya konsonan, berarti kan dari hurufnya itu dari A, B, C, E, dan F, ya enggak? Ya, betul ya. Kalau konsonan berarti ada tinggal B, C, F aja. Ada 3 kemungkinan. Misalnya kita ambil F, ini ada 3 kemungkinan di sini ya. Kita ambil F, berarti F-nya udah diambil. Ini kita coret. Berarti di sisanya ya, sisa di huruf yang pertama itu tinggal A, B, C, sama E. Ada 4 kemungkinan. Nah, sekarang untuk yang angkanya itu terdiri dari 1, 2, 5, 6, 7, dan 8. Nah, kalau di sini kan syaratnya angka ketiga harus genap. Ya, berarti tinggal 2, 6, sama 8. Ambil aja salah satu angkanya. Ini ada 3 kemungkinan. Angka 2 diambil, berarti sisanya tinggal 1, 5, 6, 7, 8. Tinggal masukin ke A2, A1, A2, atau A4. Urutannya bebas. Nah, ini aku mau dari yang paling kiri dulu. Berarti sisanya 1, 5, 6, 7, 8 itu ada 5 kemungkinan. 5, 6, 7, 8. Aku ambil angka 8. Berarti sisanya masih ada 4 kemungkinan di angka kedua. Yaitu 1, 5, 6, 8. Aku ambil, 6, 7 ya. Aku ambil angka 5 misalnya. Berarti di angka keempat sisanya tinggal 3 kemungkinan. Yaitu 1, 6, dan 7. Nah, tinggal dikali semuanya, berarti adalah 4 kali 5 kali 4 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 2160. Kalian bisa cek bener nggak perkalian yang saya lakukan. Oke, sama ya, masih ya, nomor 3 sama nomor 4. Jawabannya yang A. Oke, ini lanjut aja ke soal nomor 5. Nah, ini ada bangun datar. Ini suruh nyari sudut. Oke, ini yang diketahui dulu. Diketahui RT sama dengan TU. RT sama dengan TU. Artinya RTU-nya sama kaki. RTU-nya 102. Ini 40. Maka besar SVR. Berarti ini X-nya di sini ya. Nah, kita cari dulu deh yang R sama U-nya. Pakai segitiga RTU. Ini misalnya alfa ya. Misalnya ini alfa, ini juga alfa.
Berarti segitiga RTU 180 itu sama dengan 120 ditambah 2 alfa. Berarti 2 alfa sama dengan 180 min 120, berarti alfanya 180 kurangi 100, bukan 120 ya, 102, sorry. Ini 78 dibagi 2, 39. Dapat deh alfanya 39. Ini juga 39. Nah, kalau misalnya pakai segitiga, ini kan kita nyari SVU-nya gimana? Nah, tinggal pakai segitiga SUV aja. Pakai segitiga SUV. Sudut SVU itu adalah 180 dikurangin yang udah dipakai itu 40 sama 39 ya. Sama dengan 101. Nah, di sini untuk nyari X-nya, X sama 101 itu membentuk sudut 180 derajat. Berarti X tambah 101 sama dengan 180 derajat. X-nya adalah 79. Jadi jawabannya yang mana? Yang tepat jawabannya adalah yang D. Oke, ini nggak ada masalah ya untuk soal nomor 5. Lanjut ke soal nomor 6. Coba kalian kerjain dulu nih soal nomor 6. Apakah jawaban yang kalian dapatkan sama dengan jawaban yang akan saya bahas? Oke, langsung aja nih pembahasannya. Diketahui besar MNO dan OMN berturut-turut adalah 60 dan 45. MNO 60, OMN 45. Jika OC sama dengan CN, OA sama dengan OC sama dengan CN, artinya sudutnya sama ya ini ya. Alfa sama alfa, OA sama dengan OM, berarti sama juga ini beta sama beta. MB sama dengan BM, berarti ini sama juga gamma sama gamma misalnya. Atau XYZ juga boleh. Artinya di sini, oke, ini kita cari dulu yang ini ya. Ini adalah 180 kurangin sudut yang lain, 45 tambah 60. Sama dengan 75. Nah, di sini 75 ya. Nah, kamu lihat ini alfa 75 sama beta itu membentuk sudut yang garis yang lurus, artinya sudutnya 180 derajat. Jadi alfa tambah beta tambah 75 sama dengan 180 derajat. Artinya alfa plus betanya itu sama dengan 105 derajat. Yang kedua, ini juga sama nih. Alfa 60 sama gamma itu juga 180 derajat. Gamma tambah 60 berarti alfa tambah gammanya sama dengan 120. Nah, yang ketiga ini beta gamma sama 45, sama juga beta tambah gamma tambah 45 sama dengan 180. Artinya beta tambah gammanya sama dengan 135. Nah, ini ada alfa, beta, gamma, 3 variabel, 3 persamaan eliminasi substitusi. Yang ditanya sudut A-nya. Kalau ditanya sudut A-nya itu berarti kan kita harus nyari betanya ya. Ini kita cari betanya, berarti alfa sama, ini kita intinya alfa sama gammanya berarti dieliminasi. Nah, kita mau eliminasi siapa dulu? Misal eliminasi alfanya dulu. Alfanya dieliminasi, tinggal dikurang di sini. Untuk persamaan 1 dan 2 dikurang, berarti kan tinggal sisanya beta min. Gamma sama dengan 105 kurangin 120 sama dengan minus 15. Kalau yang ini, gamma, alfanya dihilangin. Gammanya, ini beta min gamma, ini dapat ini ya. Ini nggak usah, ini karena kita udah dapat beta tambah gammanya langsung sama dengan 135. Nah, karena kita nyari betanya berarti gammanya dihilangin dengan cara dijumlah. Berarti ini tinggal 120 sama dengan 2 beta. Betanya sama dengan 100, betanya sama dengan 60. Betanya 60 berarti A-nya segitiga AMO 180 itu sama dengan sudut A ditambah
2 beta. Berarti sudut A-nya itu adalah 180 kurangi 2 beta sama dengan 180 kurangi 120. 60 derajat. Jawabannya yang A. Nah, tadi yang kalau misalnya ada yang ngerjain dulu, bener nggak nih jawabannya 60? Nah, ini kalian bisa introspeksi diri ya, salahnya di bagian mana. Oke, langsung aja ke nomor berikutnya. Nomor 7, ini materi baru. Ada persamaan garis lurus. Oke, untuk soal nomor 7 di sini kita dapat persamaan garis lurus. Diketahui fx sama dengan 2x min 4 dan gx sama dengan mx plus b. Berapakah koordinat titik potong gx dengan sumbu y? Artinya di sini kan kalau fx-nya kan udah jelas ya persamaannya apa. Kalau gx-nya belum tahu persamaannya apa. Artinya kita harus cari persamaan dari gx-nya tuh gimana? Persamaan garis dari gx. Kalau persamaan garis kan butuh apa aja? Butuh titik. Satu titik ya, x1, y1 dan gradien. Oke ya, ini yang ditanya tuh sebenarnya ini persamaan garis G, kita harus nyari titik dan gradien dari garis G-nya. Nah, sekarang dari pernyataan pertama itu, nah aku taruh di sini aja ya. Pernyataan pertama itu adalah ini aku geser ke atas. Oke. Ini sebenarnya yang ditanyakan adalah persamaan garis G-nya, kita butuh satu titik dan gradiennya. Dari pernyataan 1 di sini, fx dan gx berpotongan di sumbu x. Nah, kita cari dulu deh untuk garis fx-nya. Fx, ini sumbu y, ini sumbu x. Fx-nya tuh 2x min 4. Berarti sama aja y. Fx sama dengan 2x min 4. Berarti pada saat x-nya 0, y-nya sama dengan 2 kali 0 min 4. Berarti sama dengan min 4. Artinya koordinatnya adalah 0, min 4. Nah, pada saat fx-nya sama dengan 0 atau y-nya sama dengan 0, berarti 0 sama dengan 2x min 4. X-nya sama dengan 2. Ya udah, berarti kita dapat 2,0. Nah, itu untuk yang fx sama dengan 2x min 4. Titik potong x-nya 2, y-nya adalah min 4. Ini kalau misalnya buat visualisasinya ya. Nah, kalau dari pernyataan pertama kita dapat apa? Fx dan gx berpotongan di sumbu x. Berarti titik potongnya itu adalah ini. Ini jadi di sini dari pernyataan pertama kita punya titik yang dilalui dari gx. Gx itu melalui 2,0. Tapi kan kita belum bisa nyari persamaan garis singgungnya, persamaan garis gx-nya. Karena kita baru dapat satu titik, kita butuh gradien. Nah, kalau pernyataan 2 saja, ini sama ya, untuk fx-nya sama. Ini min 4 sama 2. Min 4-nya agak ke bawah. Ini fx sama dengan 2x min 4. Tapi di sini cuma diketahui fx tegak lurus dengan gx. Kalau tegak lurus berarti d itu gradien fx dikali gradien gx sama dengan min 1. Ini sebenarnya kalau kayak gitu kan berarti cuma dapat gradiennya doang. Titiknya nggak dapat. Makanya kalau misalnya di sini butuh 1 dan 2. Dari pernyataan 1 gx melalui 2,0. Dari pernyataan 2 ini dari pernyataan 2 m dari f sama dikali m dari g sama dengan min 1. Artinya kan di sini mg-nya sama dengan min 1 per m dari f sama dengan min 1. M dari f itu adalah 2. Min setengah.
Gradiennya dapat, titiknya ada, berarti GX-nya bisa dicari. Dicari artinya apa? Titik potongnya juga bisa dicari. Jadi soal kayak gini tuh nggak perlu nyari titik potongnya berapa, tapi yang penting kamu tahu alasan kenapa dia bisa dicari atau nggak bisa dicari. Artinya di sini pernyataan 1 dan 2 bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan 1 dan 2 ya, bersama-sama berarti yang C. Gitu. Lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini juga sama. Suatu fungsi y sama dengan fx diketahui beberapa titik yang dilalui fungsinya sebagai berikut. Nah, ini berarti kita punya titik x, y-nya itu adalah 1,2, 3,2 m plus 2, dan n plus 4, 4 m plus 2n. Nah, tapi di sini kan fungsinya nggak tahu ya. Ini fungsinya, jenis fungsinya tuh nggak tahu. Apakah dia fungsi kuadrat, apakah dia fungsi linear, atau fungsi yang lainnya. Jenis fungsinya ditanda tanya. Nah, dari pernyataan pertama, fx merupakan fungsi linear. Nah, kalau fungsi linear artinya apa dari pernyataan pertama? Artinya dia punya gradien yang sama. Artinya gradiennya itu bisa pakai titik yang kedua. Ini titik yang pertama ya, titik pertama, kedua, dan ketiga. Di antara 2 dan 1 berarti di sini kita pakai Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, berarti gradiennya itu sama dengan juga. Ini gradien ya. Sama dengan juga untuk dari 3 ke 2 berarti Y3 min Y2, delta Y-nya berarti delta X-nya adalah X3 min X2. Dari sini kalian dapat Y2 min Y1. Y2 min Y1 itu berarti 2M plus 2 min 2, berarti 2M. X2 min X1 3 min 1 berarti 2, sama dengan Y3 min Y2. Y3 min Y2-nya adalah 2M plus 2N plus 2 dibagi X3 min X2 adalah N plus 1. Itu nih, 2-nya bisa dicoret, berarti gradiennya M sama dengan 2M plus 2N plus 2 bagi N plus 1. Gitu. Ini kan ada 2 variabel ya, 2 variabel. Artinya butuh persamaan lain. Jadi pernyataan 1 saja nggak cukup. Tapi kalau misalnya digabung sama persamaan 2, ini persamaan 1 ya, dapat persamaan 1, dapat ini, persamaan 2 dapat M plus N sama dengan 4, kita gabung. Nah, ini kan jadinya 2 persamaan 2 variabel. Kalau 2 persamaan 2 variabel, berarti itu cukup buat nyari M-nya berapa, N-nya juga berapa. Jadi itu, ini nggak usah diselesaikan sampai dapat N-nya berapa, itu nggak usah, karena kita udah pasti bisa cari 2 variabel 2 persamaan gitu. Tapi butuh ke 2 persamaan. Jadi jawabannya 1 dan 2 bersama-sama cukup. Yang C lagi. Oke, jadi untuk pernyataan 1 dan 2 biasanya nggak perlu nyari jawaban sampai akhir, tapi kalian harus tahu alasan kenapa pernyataan 1 sama pernyataan 2 itu mana yang dibutuhin. Oke, langsung ke nomor 9. Ini tentang statistika. Nomor 9 sama 10 itu tipenya sama-sama soal statistika. Jadi kalau misalnya saya jelasin nomor 9, nanti kalian nomor 10 bisa kerjain secara mandiri dan cocokin jawaban kalian di pembahasan. Oke, langsung aja untuk nomor 9 nih. Terdapat sekumpulan 15 data. Data terkecil adalah 15. Dan data terbesar adalah 37. Jadi kita urutin datanya dulu. Karena kalau statistika kan median itu harus diurutin dulu datanya. Data terkecil adalah 15, data terbesar 17. Ada 15 data, ini data pertama U1, data ke 15, U15. Ini 37, sorry. Jika median dari data tersebut adalah 23, ini kan ada 15 data, mediannya itu data ke 8.
U8-nya itu adalah 23 gitu. Udah gitu aja. Ini di sini ada angka, kumpulan angka, di sini juga ada kumpulan angka yang bisa kita isi sesuai keinginan kita. Tapi yang ditanya tuh rata-rata terbesar. Terbesar itu tercapai ketika apa? Kalau bilangannya terbesar juga. Nah, ini bakal diperoleh ketika di sini kan di antara U1 sampai U8 kan angkanya harus 15 sampai 23, nggak boleh lebih atau nggak boleh kurang. Jadi ini boleh diisi 16, 15 juga boleh, 16 boleh, 17 boleh, 23 juga boleh. Tapi biar angkanya terbesar, ya udah kita isi aja semuanya dengan 23, 23, 23, 23, 23, 1, 2, 3, 4, 5. 23 gitu kan gitu ya. Ini U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8. Nah, dengan cara yang sama di antara U8 sama U15 kita isi dengan bilangan terbesar yang mungkin, yaitu 37. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan totalnya udah beres. Berarti rata-rata terbesar yang mungkin adalah 15 ditambah 23 kali 7. 23-nya ada 7 ditambah 37-nya juga ada 7. Terus dibagi dengan ada 15 data. Sama dengan 15 ditambah ini 7 sama 7 ya. Ini kita bisa gabungin dulu. 7-nya dikeluarin, sisanya 23 tambah 37 per 15 sama dengan 15 ditambah 7 dikali 60 per 15. Ini bisa dicoret 15 sama 60. Ini 1, ini 4. Berarti tinggal sisanya 1 ditambah, jadi pakai pulpen hitam. 1 ditambah 7 kali 4, 28 sama dengan 29. Artinya P-nya sama dengan 29, Q-nya 30. Jelas Q lebih besar dari P. Jawabannya yang B. Nah, sekarang soal terakhir deh. Kalian coba usahakan jawab sendiri soalnya. Nanti kita bisa cocokin. Ini juga sama yang gak jauh beda, tentang statistika juga. Oke, kalau kalian udah jawab soalnya silahkan balik lagi ke sini. Oke, langsung aja. Suatu kelas terdiri dari 35 siswa. Pada saat ulangan matematika, terdapat 2 orang yang berhalangan hadir. Misalnya orang yang berhalangan hadir itu adalah A dan B. Rata-rata ulangan 33 siswa adalah 80. Setelah ditambah nilai susulan 2 siswa yang lain, yang berhalangan tadi, itu rata-ratanya menjadi 78. Nah, ini gimana nih? Rata-rata ulangan 3 siswa adalah 80. Berarti kan kalau rata-rata 3 ulangan ya berarti total nilai 3 siswa 33 siswa berarti kan sama dengan dibagi 33 sama dengan 80. Artinya total nilainya untuk 33 anak 80 dikali 30 itu sama dengan berapa? 80 dikali 33. Ini 33 kali 8 itu 8 kali 3 itu 4, 26 ya, sama dengan 26, 40. Nah, setelah ditambah 2 siswa yang berhalangan hadir, rata-ratanya menjadi 78. Jadi kan ini ada 3 siswa, 33 siswa, ditambah 2 siswa, berarti kan total nilai 35 siswa dibagi 35 itu jadinya 78. Artinya total nilai 35 siswa ini sama aja ini ya. 35 siswa itu kan terdiri dari total nilai 33 siswa awal ditambah 2 siswa. Gitu sama dengan 78. Artinya di sini kita bisa misalin biar nggak nulis mulu ya. Jadi total nilai 33 siswa itu adalah X. 2 siswanya itu adalah Y. Artinya yang pertama di sini X-nya adalah
2640. Yang kedua, X plus Y-nya itu sama dengan 78 dikali 35. Nah, 78 kali 35 nih. 78 kali 35. Kita hitung 5 kali 8, 44. 5 kali 7, 35, 39. 3 kali 8, 24, 2. 3 kali 7, 23. Berarti totalnya adalah 0, 3, 7, 2, 27, 30. Kalau buat nyari jumlah dua siswa yang ditanyakan ini ya, maka selisih nilai A dan B. Diketahui nilai susulan dua siswa yang berhalangan tersebut rata-rata nilai A-nya itu adalah 2 kali nilai B. Itu diketahui di soal ya. Artinya di sini kita dapat J-nya itu adalah 2730 kurangi 2640 sama dengan 90. Jadi nilai A tambah B-nya itu adalah 90 dan diketahui di soal A-nya sama dengan 2B. Tinggal substitusi aja ya. A-nya ganti 2B berarti 2B tambah B sama dengan 30. 90. Berarti 3B sama dengan 90, B-nya sama dengan 30. B-nya 30 berarti A-nya sama dengan 2B, A-nya sama dengan 60. Selisihnya B min A sama dengan 60 kurangi 30 sama dengan 30. Jadi jawabannya yang D gitu. Oke, ini udah selesai latihan soalnya untuk kali ini. Jangan lupa pantengin terus channel saya. Nah, nanti mungkin saya bakal bahas lebih banyak lagi untuk soal-soal yang berkaitan dengan UTBK, terutama soal matematika saintek dan juga TPS kuantitatif. Sampai jumpa di video selanjutnya.